menyatakan hati-Mu bagi kami. Bisa kami persembahkan pagi hari ini adalah diri kami, hati kami, hidup kami. Bisa kami lakukan pagi hari ini adalah angkat hati kami di hadapan-Mu dengan segala kelebihan, kekurangannya, segala apa adanya. Dan mengatakan, aku ini milik-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami. Di bumi sama seperti di surga. Kami serahkan waktu ini, Roh Kudus, kami mengundang Engkau. Biarlah Engkau Tuhan yang pribadi yang tidak kelihatan berjalan di antara kami, melawat kami, menjamah kami. Kau menaruh hati-Mu, firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami diubahkan olehnya Tuhan. Kami serahkan waktu ini mengucapkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Praise God, amen. Shalom. Sukacita, amin. Praise God, amen. Well, it is the new year. Tahun yang baru, tahun yang luar biasa. Tadi pagi saya bangun, kalau saya nggak tahu bagaimana Tuhan berbicara kepada Anda, tapi seringkali Tuhan itu kalau berbicara kepada saya itu saat saya bangun pagi. Jadi pas melek, itu seringkali itu ada satu hal yang Tuhan itu bicara buat saya. Dan pagi hari ini Tuhan katakan begini kepada saya, dikatakan, Mark, tahukah kamu bahwa well, actually it was in English. He said like this, that this year is more than a series of opportunities. It's not just about opportunity, it's about vision. It's about vision. Jadi lebih daripada berbagai kesempatan atau opportunities yang kita hadapi, tetapi tahun ini berbicara mengenai sebuah visi. Karena segala kesempatan yang kita miliki, segala kesempatan yang kita raih, segala kesempatan yang kita nikmati tanpa sebuah visi, itu tidak akan menghasilkan karya Tuhan dalam hidup kita. Itu akan hanya menjadi, saudara, sukses gagalnya kita. Okay, so over the New Year's, I don't know what you did. Kalau di keluarga kami itu punya kebiasaan, ada dua hal yang kami biasa lakukan. Yang pertama, kami selalu kumpul and then mengucap syukur. Jadi masing-masing itu di tahun baru itu menceritakan apa yang patut disyukuri di sepanjang tahun 2012, satu persatu keliling. Jadi semua yang bawa catatannya masing-masing, semua sudah renungkan. Anak-anak, juga istri saya, kita duduk masing-masing menceritakan apa aja yang dia ucap syukur untuk tahun 2012. Kemudian di besoknya kami semua bawa apa yang kami mau doakan di tahun 2013 atau tahun yang baru. What do we want to ask God for? Kita mau percaya apa? Kita mau minta apa? Kita mau robah apa? Itu semua kami catat gitu ya. Jadi setiap tahun itu ada catatannya dari tahun-tahun sebelumnya. Dari sejak anak saya kecil, diucap syukur untuk apa, diminta apa, dan itu terus kita lihat Tuhan jawab doa, kita lihat Tuhan turun tangan. Di akhir tahun kita look back, apa yang kamu minta di awal tahun ini, dan itu menjadi proses yang indah. And then kita putar keliling. Jadi di tahun baru di rumah, itu juga lucu sekali. Saya dengan anak-anak biasa naik ke atas genteng. Itu lihat segala macam fireworks dari atas genteng. Terus itu saya mau hibur anak saya, jadi itu kita berhenti di pinggir jalan, kita beli fireworks. Let's do some fireworks. It's gonna be great. Kita beli fireworks. Apa yang sisa-sisanya, karena udah habis ludes dibeli orang. Jadi apa sisanya
Terus ada satu fireworks yang kita pegang di tangan, dinyalain, and it pops off. You know, there's like 5 of them, you know, terus pling, pling, jelek banget pokoknya. Tapi ya daripada nggak ada gitu saya beli. Udah begitu, pintarnya saya bilang, okay, DJ back up, you know, don't get too close. Saya taruh di dalam botol saya arahkan ke langit, ini di atas genteng. Terus saya nyalakan, udah pertama nyala, toing, langsung dia jatuh. Direbah ke bawah, sekarang dia mengarah kepada tetangga di seberang jalan, dan benar. Sisanya semua tembak rumah tetangga. Saya nggak tahu dia marah atau tidak, dia orang Korea, kalaupun dia marah saya nggak ngerti dia ngomong apa. So anyway, we survive. Oke, mari kita buka kembali kita ke Habakuk pasal 2, dan saya mau bicara mengenai visi, sebuah visi yang baru untuk tahun yang baru. Lebih daripada serangkaian kesempatan, kita harus memiliki sebuah vision. Dan firman Tuhan mengatakan, without a vision my people perish. Tanpa sebuah visi umatku binasa. Dan visi itu kita harus dapat daripada Tuhan. Tidak cukup saudara percaya bahwa saudara adalah alat di tangan Tuhan. It's not enough. Tidak cukup saudara katakan saya diurapi oleh Tuhan. It's not enough. Tidak cukup saudara kita katakan Tuhan mengubahkan saya menjadi serupa dengan Yesus. Tidak cukup saudara, karena Yesus pun punya visi. Dia tahu betul apa yang dia lakukan dan kemana dia pergi. Dia lahir untuk mati. Dia hidup untuk mati, dia berkarya untuk mati. Visinya dia adalah kayu salib untuk hidup sebuah kehidupan yang sempurna sampai kepada titik kematiannya di kayu salib. Itu adalah visinya, adalah tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa, untuk mendengar suara Bapa, melihat apa yang Bapa lakukan dan lakukan apa yang Bapa suruh. Itu adalah visinya, dan itu membawa dia sampai kepada kayu salib dan mati di atas kayu salib dengan sempurna, tanpa dia mengutuk yang membunuh dia, tanpa dia mencaci yang menyembelih dia, tanpa dia dengan dia menjaga hatinya secara sempurna sehingga dia menjadi anak domba Allah tanpa cacat, tanpa celah sampai kepada titik terakhir. That's his vision. Itu adalah visinya dan itulah yang dia lakukan. Dan saudara, kita butuh sebuah visi. Tahun ini bicara bagaimana kita entering the next level, itu bicara mengenai keserupaan dengan Yesus, from recovery to wholeness, bagaimana kita menjadi pribadi yang utuh, kita makin hari makin serupa dengan Kristus, makin hari makin dewasa artinya makin mengerti bahwa hidupku kalau serupa dengan Tuhan, maka itu akan berdampak, itu akan itu akan membawa dampak yang maksimal. Ya, karena itu saudara kita harus mengerti bahwa yang keluarga saudara menantikan adalah munculnya saudara itu dewasa penuh. Munculnya saudara itu serupa dengan Kristus. Versi saudara yang diciptakan oleh Tuhan, yang radikal, yang mencintai Tuhan, yang mampu untuk percaya, mampu untuk berdoa, mampu untuk bertindak seperti Tuhan mau saudara lakukan. Sehingga keluarga saudara diubahkan karena saudara hadir di situ. Ada bisa katakan amin. Ya, pernikahan saudara itu ditransformasikan sampai minimal saudara, tetanggamu harus mau mempunyai pernikahan seperti saudara punya. Minimal saudara orang lain melihat saudara dan keluarga saudara dan katakan, wow, kenapa mereka itu bisa punya keluarga seperti itu? Kok mereka bisa mengasihi seperti itu? Orang lain bisa lihat saudara dalam keadaan tertekan dan lihat bahwa saudara itu muncul di situ sebagai pribadi yang penuh kasih, penuh dengan kuasa, penuh dengan iman, dan orang lain menginginkan itu. Itu saudara artinya saudara ada keserupaan dengan Yesus dalam muncul dalam kehidupan saudara, menghasilkan pribadi yang radikal, pribadi yang penuh percaya, pribadi yang betul-betul cinta Tuhan. Dan inilah yang dinantikan oleh pertama keluarga saudara, tapi kemudian komunitas dan kemudian juga kota saudara. The God anointed, on fire, radical, called, passionate version of you. Versi saudara yang penuh dengan gairah dan semangat dan fokus.
keluarga kita dan komunitas kita dan kota kita tidak butuh versi saudara yang bosan, versi saudara yang tumpul, versi saudara yang tidak peduli, versi saudara yang acuh tak acuh, yang biasa-biasa saja, yang radikal tidak, yang melempem juga tidak, yang diantaranya. Makanya di kitab Wahyu, Tuhan itu bicara tegas sekali. Itu kemarin salah satu firman Tuhan kami baca sebagai keluarga, masuk dalam tahun yang baru. Panas atau dingin, pilih, kata Tuhan di kitab Wahyu pasal 3. Tapi yang suam-suam kuku akan kumuntahkan daripada mulutku. Belilah daripadaku baju yang white garments, baju yang putih, emas yang murni, ya, dan minyak untuk melumas matamu sehingga kamu itu akan muncul pulih. Di sini dikatakan recovery to wholeness. Itu kita mungkin kalau saudara bisa baca kitab Wahyu pasal 3 di surat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. You don't know it, kamu tidak tahu, tapi kamu tuh melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Itu firman Tuhan kepada gereja di Laodikia. Karena gereja di Laodikia itu merasa itu bahwa dia sudah bagus gitu. Padahal dia jauh sekali daripada apa yang Tuhan harapkan. Mereka itu melengah di dalam kebiasaan mereka dan mereka kehilangan visi. Dan Tuhan katakan, you got to rise up. Jangan harus panas atau dingin, pilih. Jangan cari tengah. Jangan cari aman. Saudara, dunia ini tidak butuh umat Kristen yang cari aman. Tapi butuh orang Kristen yang radikal, yang panas. Yes is yes, no is no. Panas, dia pilih panas. Dan dia mengejar Tuhan dengan segenap hatinya. Gak ada kata amin, tapi saya tahu dalam hati saudara mengaminkan khotbah saya. It's okay, jangan menghibur saya. Sudah terlambat. You know, and it's a tough work. Memang itu keras. Kami juga sekeluarga kami baca itu, pilih panas atau dingin, tapi jangan yang suam-suam kuku akan kumuntahkan daripada mulutku. Ini bicara sebagaimana seorang ayah, sebagai seorang bapak mengatakan, come on, ayo. Saya tahu apa yang ada di dalam dirimu itu hebat. Saya tahu saya ciptakan kamu untuk apa. Saya tahu kapasitas kamu, kemampuan kamu itu besar. Ayo bangkit. Jangan melengah, jangan biasa-biasa saja. The clock is ticking. Jam berdetak. Ada waktunya terbatas untuk kamu bangkit dan lakukan kehendak Allah di dalam generasi kamu. Dan untuk itu kamu harus panas. You have to be on fire. You have to be radical. You have to be passionate. Dan kalau kamu itu bisa muncul mengejar versinya itu, mengejar Tuhan sehingga Tuhan itu betul-betul menangkap hatimu dan menaruh bara api di dalam hati saudara, maka saudara akan muncul dalam kemaksimalan. Wow, saudara akan betul-betul mengalami apa itu namanya keutuhan. Seutuhnya kita tuh hidup kita tuh jadi milik Tuhan. Oke, kita Habakuk pasal 2 ayat 1. Kita akan lihat 1-2 kunci hari ini untuk menangkap sebuah visi untuk tahun 2013. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, Habakuk pasal 2 ayat 1. Dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi ini seorang Habakuk, dia seorang nabi. Saudara, dia dalam kegelisahan. Dalam kegelisahan dia, dia mencari Tuhan. Dia gelisah karena apa yang dia lihat. Yang dia lihat di sekeliling dia itu adalah ketidakadilan demi ketidakadilan demi ketidakadilan. Dan ini menggelisahkan hatinya. Ini membuat dia keadaan dia itu dia tidak bisa terima, hatinya tidak bisa terima. Dan dalam kegelisahannya dia itu mencari Tuhan. Nah, saudara, saya pikir ini sebuah polanya Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara mencari Tuhan. Bahkan Tuhan sedang mencari orang-orang yang mencari Tuhan. Tahukah saudara, firman Tuhan mengatakan mataku menjelajah di seluruh dunia
mencari orang-orang yang hatinya tertuju kepadaku. Bahkan pagi hari ini, di ruangan ini, di antara banyak kita, ada yang sedang mencari Tuhan dan ada yang tidak. Ada yang hatinya sedang tertekan dalam dirinya dan dia sedang menginginkan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang hatinya terdesak, orang yang hatinya tertuju padanya, Tuhan itu mudah sekali melekat kepadanya. Firman Tuhan mengatakan orang yang hancur dan remuk hati tidak akan ditolak oleh Tuhan. Tuhan jauh dari orang yang congkak, tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang remuk hati, orang yang butuh Tuhan akan mudah sekali berjumpa dengan Tuhan. Apakah saudara di awal tahun 2013 saudara butuh Tuhan? Ternyata saudara, Tuhan akan mengizinkan ketidaknyamanan dalam kehidupan kita karena dia mengasihi kita. Saudara, jangan kita selalu melihat ketidaknyamanan sebagai musuh kita. Justru seringkali kenyamanan itu menjadi musuh kita, karena kenyamanan itu membuat kita masuk dalam keadaan seperti gereja di Laodikia tadi itu, saudara. Jadi dia akan izinkan itu rasa tidak nyaman. Dia akan izinkan kita untuk mengalami satu keadaan seperti itu. Saya lihat pola ini berulang-ulang dalam kehidupan saya. 2 tahun yang lalu Tuhan taruh kata Myanmar dalam hati saya. And I remember it's like I couldn't stop thinking about this country. Myanmar itu terus itu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya, hati saya. Nah, saya mulai baca mengenai Myanmar, lihat mengenai Myanmar, lihat di ini, saya makin hari makin gelisah mengenai Myanmar. Sampai satu rasa gelisah setiap kali saya dengar Myanmar, saya merasa like I'm being disobedient to God. Seperti saya nggak taat kepada Tuhan, karena rasa gelisah itu saya tidak mengerti, saya tidak memahami, tapi rasa gelisah itu ada. Sampai itu mendesak saya sedemikian rupa saya untuk bertindak. Dan saya untuk mengatur segala sesuatu. Saya mulai berangkat ke Myanmar tahun 2012. Saya 7 kali ke Myanmar. Dan minggu depan saya balik ke Myanmar. Dan Tuhan bukakan itu. 60 juta orang. Dan pada momen yang begitu bersejarah, kami mendirikan pelayanan di Myanmar dengan target kita adalah kita memenangkan bangsa itu. Dalam sejarah ribuan tahun yang bangsa Myanmar ini, lebih dari 2000 tahun, Myanmar itu eksis sebagai satu kubu pertahanan agama Buddhis di dunia. Dan sekarang dibukakan. Dan ini adalah momen yang bersejarah yang belum pernah ada sebelumnya, di mana Injil dapat diberitakan dengan begitu powerful di bangsa itu. Dan sekarang masuk dan mendirikan sebuah pelayanan yang akan memberitakan Injil lewat media dan juga pelayanan kemanusiaan di Myanmar. Tapi itu dilahirkan dari rasa gelisah. Saya ingat tahun 1997. Saya gelisah sekali, saudara. Saya lelah, saya capek di Indonesia ini, saudara. Saya merasa capek, sesungguh lelah. Saya gelisah, saya melihat keadaan hidup saya. Saya merasa saya nggak pantas saya jadi seorang hamba Tuhan. Saya nggak pantas saya berdiri di mimbar. Saya tahu ada dosa yang disembunyikan dalam hidup saya. Saya gelisah. Saya melihat keadaan dalam hidup saya. Saya melihat keadaan rumah tangga saya, anak-anak saya gelisah. Ada satu kegelisahan yang luar biasa. Tapi Tuhan izinkan, saudara, sampai saya mencari Tuhan. Rupanya Tuhan itu akan memancing kita untuk cari Tuhan melalui ketidaknyamanan. Diizinkan ketidaknyamanan itu. Saya ingat dalam keadaan yang paling rendah, dalam keadaan yang sangat rendah, saya mau nyerah, saudara. Saya betul-betul saya lelah, saya mau nyerah. Kemudian saya mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu mencari Tuhan dengan segenap hati. Tahukah saudara bahwa segenap hati itu penting bagi Tuhan? Bahwa kalau saudara mengasihi Dia dengan segenap hati, panas atau dingin, pilih, kata Tuhan. Kasihilah
Tuhan Allahmu, kata Yesus, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ini menjadi ancaman bagi generasi sekarang, menjadi pembicaraan, dan saya sering bicara dengan pemimpin anak muda di Indonesia. Ini menjadi satu masalah besar. Ada anak-anak muda, hatinya itu dibagi-bagi. Their hearts have been divided. Dibagi oleh segala sesuatu. Sehingga gak single-minded. Sulit sekali untuk ajak anak-anak muda untuk single-minded, untuk really focus on God. Secara passionate mengejar Tuhan. It's a divided generation. It's a distracted generation. Kita sebutnya distracted generation. Bagaimana kita bisa memanggil anak-anak muda untuk secara single-minded mengejar Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan it's the most important thing. Yang terpenting bagi Tuhan is your heart. Apakah saudara hatimu sepenuhnya diberikan buat Tuhan? Di tahun 1996-97 saya mulai mengejar Tuhan dengan segenap hatinya, dan it changed my entire life. Itu yang membawa saya ke Toronto. Saya ingat saya pergi ketemu dengan saya panggil sekretaris saya waktu itu tahun 98 atau 99. Saya bilang, cari saya alamat itu gereja di Toronto yang dimana itu pernah ada kebangunan rohani. Saya mau pergi situ. Dan saya mau duduk di itu gereja yang pernah mengalami kebangunan rohani, yang namanya Toronto Blessing. Aku mau duduk di gereja itu, dan saya nggak peduli itu ada acara tidak ada acara, saya mau duduk aja di situ sampai Tuhan itu kunjungi saya gitu. I'm just gonna sit there till something happens. Jadi saya book 3 hari di situ. Kemudian besok sekretaris saya hubungi saya, dia bilang, Pak Mark, tahu ada seminar, ada konferensi pada hari itu. Saya bilang, saya nggak tahu. 3 hari itu yang masih ada selah di jadwal saya jadwalkan di Toronto. Dia bilang, Pak, 3 hari itu lagi ada conference Catch the Fire di Toronto. I said, that must be God, you know. I said, okay. Saya tahu itu Tuhan, dan saya datang di situ. Saya masih ingat sekali, saudara. Saya datang di situ, parkirannya itu penuh sampai meluap-luap, tapi tidak ada orang di lobi. Kok bisa ya? Church, gereja, parkirannya penuh, tapi lobinya kosong. Saya nggak pernah alamin itu. Biasanya kalau gereja, parking lotnya penuh, biar ibadah berjalan, pasti banyak orang di lobi, you know. Ada banyak urusan, tapi ini lobinya kosong. Saya masuk ke dalam, saya buka pintu ruang ibadah, 5.000 orang, saudara. 5.000 orang di dalam. Saya masih ingat bagaimana hadirat Tuhan is like electricity. Seperti ada tegangan listrik di udara. I look inside, ada orang nangis, ada orang tertawa, ada orang tiduran, ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek lewatin saya bawa bantal. Ini ibu-ibu kemana? Bawa bantal. Bawa bantal, dia pergi ke pojok, tiduran di situ. Ya elah, nenek-nenek tidur di gereja. Saya pikir ini tempat apa? Saya pengen pergi aja, tahu nggak saudara? Asal, what is this place? Tapi yang saya lihat, hadirat Tuhan begitu kuat. Ada orang yang berlutut, dia angkat tangan dan dia menangis. Ada orang lain yang duduk diam, gak ada yang ngatur, tapi Roh Kudus yang ngatur. 5.000 orang gak ada yang pergi ke lobi, jalan-jalan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan begitu luar biasa. Saya ingat saya berdiri di pintu itu, Tuhan izinkan. Saya begitu gelisah, begitu saya dipojokkan oleh keadaan hidup, sampai saya bergerak mencari Tuhan. Membawa saya sampai kepada titik itu. Saya katakan, Tuhan, 3 hari ini terserah. I don't care what you do, as long as it's you. Tadi itu Pastor Nico tuh bagus sekali. Mau nggak diproses? Proses itu nggak nyaman, no. Ada banyak ketidaknyamanan di dalam proses, tetapi dikatakan asal saya katakan asal itu adalah Tuhan. Saya nggak apa-apa, saya mau diproses. Lebih baik saya diproses Tuhan daripada diproses manusia, ya. Tuhan banyak belas kasihan, kalau manusia itu banyak menghakimi, ya.
Jadi saya berdiri di situ, saya katakan, saya nggak tahu, saya nggak ngerti apa yang saya lihat. Tapi saya tahu ini adalah Tuhan. Dan 3 hari ini, terserah Tuhan mau bikin apa. 3 hari itu, saudara. Itu saya sampai jam 12 malam, saya nggak pulang-pulang. Jam 1 pagi saya pulang setiap hari. Saya orang terakhir pulang setiap malam. Orang lain sudah bubar, saya tetap di situ sampai selesai setiap malam. Sampai hari ketiga. Nah, nggak terjadi sesuatu apa-apa kepada saya. 3 hari itu nggak ada, saudara, saya nggak dilawat oleh Tuhan. Saya nggak ada, saya rebah. Saya terkenal, saudara, bisa 1000 orang doakan saya. Saya tidak pernah beribadah rebah. Saya pernah didoakan di Indonesia sampai rebah, tapi itu karena didorong. Ya, itu ada hamba Tuhan, saya nggak sebut namanya karena mungkin saudara kenal dia. Itu dia semangat sekali. Waktu itu saya maju di altar call-nya tahun 95. Wah, dia doakan saya, saudara. Dia doakan saya dengan semangat yang luar biasa. Dan itu dia doakan saya itu tangannya tuh main. Wah, ini kan tanda orang diurapi Tuhan kan, tangannya itu goyang begini. Terus dia seirama dengan bahasa rohnya dia. Nah, ini ikut. Nah, dia taruh itu tangan itu di kepala saya maju. Dan memang saudara, saya nggak pernah rebahan. Saya doakan orang rebah, tapi saya sendiri didoakan nggak rebah gitu. Jadi saya berdiri begitu dan dia tumpangin tangan. Sakit sekali, saudara. Karena itu tangannya itu terus hantam saya punya jidat gitu. Wah, saya mundur dong, saya mundur selangkah, itu sakit sekali gitu. Oh, saya mundur selangkah, dia maju selangkah. Akhirnya saya mundur 2 langkah, dia maju 2 langkah. Akhirnya saya mundur sampai mentok di drum set. Ini ada drum set, saya mundur karena itu saya lupa juga lagi kenapa bisa ada di situ. Pokoknya itu banyak orang lagi didoakan. Akhirnya saya mentok di drum set. Dia itu minta dari jemaat, mari kita semua arahkan tangan kita berdoa untuk hambanya ini, katanya. Buset, itu sampai dia minta semua jemaat ikut nolong gitu ya. Sekarang kalau nggak rebah gimana? Jadi balik lagi dia, saya udah mentok, dia maju terus. Akhirnya dia doakan saya begini-begini, saya nggak bisa mundur lagi. Beneran, saudara, saya jatuh di drum set. Dan drum set itu berisik sekali kan, ada simbal yang jatuh. Dan itu lucu sekali, itu hamba Tuhan itu lihat saya jatuh di drum set, dia langsung bilang, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, katanya. Kurang ajar, dia merematikan kecelakaan. Begitu saya kesakitan, saudara, saya terbaring di situ. Oh my God, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, kurang ajar. Itu tanya luar biasa, memang luar biasa. Nah, itu ada pengalaman saya. 3 hari, saudara, saya lihat di Toronto, saya lihat orang itu sampai nangis, sampai hancur hati, sampai orang itu berjam-jam. Saya dengar kesaksian orang itu berjam-jam nggak bisa bangun. Orang itu sampai setengah hari nggak bisa bangun. Mereka itu seperti dipaku di karpet. Mereka nggak bisa bangun. Itu sakit, Tuhan melawan mereka. Nah, itu yang saya mau berjumpa, saya mau mengalami Tuhan. Saya mau berjumpa dengan Tuhan. Saya juga ingin saya mengalami Tuhan sendiri langsung. Saya mau mengalami bagaimana rasanya itu. Tangan Bapak itu peluk seseorang. I want it gitu. 3 hari, saudara. Sampai jam 1 pagi nggak terjadi apa-apa. Ya, saya menikmati, tapi tidak terjadi apa-apa. Sampai malam terakhir, udah saya didoa, saya ingat altar call-nya, saya lupa, Randy Clark khotbah. Dan dia katakan, malam ini ada impartasi apostolik. Kalau kamu mau dapatkan impartasi apostolik, maju ke depan. Saya lompat, saudara, maju ke depan. Tapi ada 5.000 orang lompat dan maju ke depan. Saya tetap paling belakang. Ini malam terakhir, semua altar call sudah saya maju. Ini altar call saya terakhir. Habis ini saya harus khotbah di gereja-gereja di New York, dan saya mesti balik ke Indonesia.
Ini kesempatan saya terakhir dan saya paling belakang. Saya lihat ada di depan saya banyak sekali orang yang saya lihat ini hamba Tuhan bolak-balik mendoakan orang di depan. Bolak-balik. Saya pikir bagaimana saya bisa sampai ke depan. Tiba-tiba saya ada ide. Saya nggak pakai bahasa Inggris. Saya di sana saudara orang bule di antara banyak orang bule. Ya, jadi kalau saya ngomong mereka itu is just another voice. Jadi saya pikir tiba-tiba saya ada ide. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Saya bilang kepada orang bule di samping saya, permisi ya dalam bahasa Indonesia. Permisi ya boleh saya lewat? Langsung saya dikasih saudara. Kalau tadi saya mau lewat nggak bisa. Orang itu semua sudah mau didoakan. Tapi waktu saya pakai bahasa Indonesia, orang itu kasih. Jadi dari belakang sampai depan, permisi boleh saya lewat? Oh dikasih gitu. Permisi boleh saya lewat? Satu-satu saudara sampai saya paling depan. Dan itu saya dengan izin. Kan saya minta izin. Permisi, walaupun dia nggak ngerti saya ngomong apa, tapi dikasih gitu. Sampai ke depan saya pikir, bahasa Indonesia mujarab. Bahasa paling keren di dunia itu bahasa Indonesia. Wise. Sudah sampai ke depan, saya lihat ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bolak-balik, ada orang berdiri di situ banyak sekali. Orang hamba Tuhan ini doanya begini, semua orang berdiri begini kan. Terus ada dikerumunin gitu. Banyak yang angkat tangan, semua angkat tangan dan mereka begini. Oh gitu. Saya nggak suka sekali saudara, itu kayak sangat mendewakan hamba Tuhan. Dia kata, please, janganlah aku gitu. Terus dia begini, in Jesus name, Jesus. Gitu aja, Jesus. Gue juga bisa, Jesus. Sampai ke sini, terus dibalik lagi, Jesus. Sampai Jesus. Akhirnya dia ada asisten. Saya kan lagi menyaksikan ada asistennya di samping. Terus dia Jesus. Terus dia berhenti dia. He said, my back is killing me. Lalu kan baca mulu dia, my back is killing me. Kata ya elah. Ini berarti kan punggungnya sakit. Jesus gitu aja. Gitu. Aku berdiri kira-kira di tempatnya istri saya malas. Gitu. Orang itu kayaknya butuh banget gitu. Terus aku udah hilang niat saya, udah tawar hati saya lihat. Tiba-tiba Roh Kudus bicara begini. Nah, so all these 3 days, you say anything for you until now. This one is 2 months ya. Tiba-tiba Tuhan bukakan mata saya untuk lihat betapa saya sombong sekali, saudara. Ditelanjangi kesombongan saya. Ternyata saya orang yang sangat sombong sekali. Gitu aja saudara, saya itu merasa seperti itu. Saya merasa bahwa ngapain gitu. Saya lihat manusia, saya nggak lihat Tuhan. Saya berdiri di situ, saya mulai nangis. Saya bilang, Tuhan, aku mau, pokoknya apapun daripada Engkau, aku mau. Dia bilang, ya kalau kamu minta sesuatu dari saya, ambil tuh. Saya bilang, oke. Masuklah saya di situ, saudara. Antara orangnya, masuk di situ. Aku maju sampai ke mentok di itu pinggir itu panggung. Saya angkat tangan saya dua-duanya dan saya katakan, benar-benar serendah-rendahnya saudara, saya udah hancur deh, udah terserah Tuhan. Datang lagi dia, Jesus. Dengan punggung yang sakit, Jesus. Sampai kepada saya, dia berhenti. Dia lihat saya, dia berhenti. Terus dia pegang tangan saya. He said, He said, I give you an impartation of apostolic anointing for your ministry. Pegang saya terus ditumpangin tangan atas saya. Saudara tahu apa yang terjadi kepada saya? Gak terjadi apa-apa, dia langsung. Saya tunggu disambar petir, saya tunggu strum dari surga melawat saya, dan saya tiba-tiba plak gitu. Gak terjadi apa-apa. Rebah juga enggak gitu. Cuma
Saya balik lagi ke tempat situ, saya lihat, saya kecewa sekali. Saya udah 3 hari, akhirnya ada teman di situ, dia bisikin saya, dia bilang, Yulia itu dia udah capek banget. Bentar lagi dia itu masuk ke ruang pembicara, dia hilang tuh. Saya bilang, Kak, saya nggak terima ini, saya nggak terima. Saya tahu Tuhan bawa saya ke sini untuk dapat sesuatu. Sudah tahu, saya pergi ke ruang pembicara walaupun saya tidak boleh masuk. Dan saya berdiri di depan ruang pembicara tersebut, pasang pagar betis. You know, pagar betis? Keren kan bahasa Indonesia, pagar betis. What does that even mean anyway? Saya berdiri di situ dan saya angkat tangan. Artinya dia nggak bisa masuk ke ruang pembicara kalau dia nggak doakan saya dulu. Benar, dia turun dari panggung, saya berdiri di situ. Angkat tangan saya. I said, please pray for me. Terus teman saya bilang, please pray for this man, you know. He's missionary and Indonesia, pray for him. Seperti ini, kasihan banget. Ya. Saya nggak apa-apa dikasihani juga, nggak apa-apa, saya angkat tangan. Dan dia doakan saya, dia tumpangin tangan atas saya, dan dia mulai berbuat atas saya. Dia berdoa, dan saudara tahu apa yang terjadi kepada saya pada saat itu. Gak terjadi apa-apa juga. Saya biasa aja. Terus dia lewat di bawah tangan saya, masuk ke ruang pembicara, tiba-tiba terasa pintu tutup. Saya di gereja itu semua ada garis, seluruh gereja itu ada garis hijau. There's green lines diatur. Kalau kamu berdiri di sebuah garis yang hijau dan kamu tunggu, nanti tim akan doakan kamu. Yang penting kamu bersabar, nanti ada yang mendoakan kamu. Saudara, saya berdiri di garis-garis hijau di seluruh gereja itu. Saya habis didoakan di garis hijau ini, saya pindah ke garis hijau yang ini. Saya pindah dari sini ke sini, waktu orang yang doakan saya di sini, dia sampai juga ke situ. Saya di situ, dia bingung, dia lihat saya. Terus dia doakan saya pindahin lagi ke depan. Karena tumpangin tangan, tidak terjadi apa-apa ya, saya pindah ke depan, dia datang lagi, loh, ini orang ini lagi. Sampai saya di seluruh gereja itu, kemana ada orang berdoa, di situ saya tunggu didoakan. Sampai jam 1 pagi, jam 12 malam lah. Ada namanya Pastor Steve, dia associate pastor di situ. Dia lagi pegang itu, sound system lagi rapiin, saya datangin dia. Kosong, sudah tinggal ada beberapa orang masih di lantai. Saya bilang, Pastor Steve, would you pray for me? Terus dia lihat saya, dia bilang, oke, udah jam 12 malam, orang masih mau didoakan. Oke. Dia mau doakan saya, tiba-tiba dia berhenti. Dia stop, dia nggak jadi. Dia bilang, tunggu sebentar, Roh Kudus itu bicara sama saya. Apa yang kamu cari, Tuhan sudah berikan. Kamu boleh pulang. Saudara, ada saatnya di mana waktu kita mengejar Tuhan, saudara mengerti atau tidak mengerti, saudara merasakan atau tidak, Tuhan akan karuniakan kepadamu, dia akan anugerahkan kepadamu, dia akan berkarya di dalam, di tempat yang tersembunyi, dia akan berkarya, dia akan ciptakan, dia akan merenovasi, dia akan mengerjakan sesuatu yang saudara tidak mengerti, tetapi Tuhan sendiri yang buat. Dan itu ada, dan itu exist, dan itu real. Tetapi sudah harus mengalaminya. Saya dengar itu, saya langsung, I'm so happy. Oke, saya balik ke kamar saya. Besok pagi saya bangun, saya mau pergi ke bandara. Saya bangun, saya lagi rapi-rapi, saya lagi pasang sepatu saya, boots, put on my boots. Lagi put on my boots, saya lagi dengar sebuah lagu, putar sebuah lagu yang baru, yang saya baru beli CD-nya hari sebelumnya. Saya lagi dengar lagu itu, tiba-tiba saudara, lagunya katakan begini, You're beautiful, my love. Oh, you're beautiful, dari Kidung Agung. Saya dengar, saya pikir, oh ini orang mengatakan, oh God, you're beautiful. Kemudian aku dengar lagunya, ternyata itu Tuhan yang berbicara kepada saya, kepada kita. No, you are beautiful to me. But how strange, you know, that God would call me beautiful. Orang yang begini, jelek begini, tapi Tuhan bilang, no, kamu cantik di mataku. Waktu aku dengar itu, tiba-tiba
Itu hadirat Tuhan penuhi ruangan itu. The whole room, the atmosphere of the whole room, atmosfer daripada ruangan itu berubah. God Himself walk into the room. Tuhan melangkah ke dalam ruangan ini. I felt God in the room. Saya masih duduk di tempat tidur, saudara. Saudara jangan berdiri dan rebah. Duduk aja saya nggak bisa, saudara. Saya dari duduk, saya langsung rebahan di tempat tidur. Padahal saya sendiri, saudara. Gitu. Dan saya pikir, saya cuma ada pikiran satu. Tuhan yang maha besar, yang maha kudus, yang maha luar biasa, menganggap aku ini manusia debu ini yang hidup, yang berdosa, yang kurang ajar, orang munafik, orang yang gak benar, tapi dibilang cantik. Itu kayak lelucon, saudara. It's like a joke, you know. Itu bagi saya itu lucu sekali, saudara. Saya juga gak bisa jelasin. Cukup saudara saya kasih tahu, it was very funny. Saya mulai tertawa. Di tempat tidur saya tertawa. How lucu sekali Tuhan itu anggap saya itu cantik gitu. Sepanjang lagu itu saya tertawa. Saya berdiri, kemudian habis itu saya berdiri. Hadirat Tuhan itu bertambah kuat. Lagu itu berputar lagi karena lagi repeat. Dia putar ulang. Saya langsung berubah ke lantai. Saya itu mulai dari tertawa, mulai dari nangis dan tertawa. Meraung-raung di situ, saudara, sampai orang mulai ketok pintu. Mungkin mereka pikir terjadi peristiwa pembunuhan di hotel itu. Ketok. Setelah 6 menit dan 3 detik, itu panjangnya lagu itu, saya berdiri, saya pergi ke pintu, air mata turun di wajah saya. Itu ada seorang ibu cleaning service di situ. Are you okay, sir? Are you checking out? Tiba-tiba lagu itu bunyi lagi. Saya tutup pintu, rebah di depan pintu. 3 kali, saudara, hadirat Tuhan itu makin kuat sampai setelah 3 kali 6 menit, itu hampir 20 menit, saya berdiri. Itu hadirat Tuhan begitu kental. It's like you can actually, it's like, gimana ya? Itu seperti terasa, seperti kental, itu seperti terasa di udara. Hadirat Tuhan begitu kuat. Saya cuma mikir, saya mesti naik pesawat. I have to go to the airport. I have to go. I'm gonna miss my plane. Aku bingung. Aku masuk ke kamar mandi. Telepon bunyi di kamar mandi. I thought, maybe it's God. Would that be cool? Angkat telepon, tahunya itu Tuhan yang telepon. Hadirat Tuhan begitu kuat. Saya pikir siapa tahu Tuhan telepon saya. Hello my son. Wah, keren banget kan? Wah, itu bersejarah, itu kesaksiannya keren banget gitu. I love you. Thank you. Wah, keren. Saya angkat telepon, ternyata bukan. Ternyata hamba Tuhan, gembala gereja GBI New York, namanya Nehemia Lolowan. Nehemia yang ini orang Surabaya, 15 tahun di Amerika, tapi suara bahasa Inggrisnya dia masih bahasa cowboy, saudara. Saya juga nggak ngerti, orang Indonesia 15 tahun di Amerika, tapi ngomong itu bahasa Indonesia terus, dan ngomong sama orang Indonesia terus, bahasa Inggrisnya jelek banget. Hello my brother, katanya. Ya hello, saya dalam hadirat Tuhan, begitu saya kaget ya. Hey bro, what time is your flight to Boston? Katanya begitu. Katanya ngedok gitu. What time is your flight to Boston? Gitu. Saya dengar itu, saudara, asli. Itu kalimat yang paling lucu sejagat raya. Itu saya dengar itu dalam hadirat Tuhan. Saya langsung jerit. Saya langsung rebahan di lantai itu. Udah, saudara. Udah. Nggak hopeless, betul-betul hopeless. Saya bisa 20 menit, saya muter-muter di lantai kamar mandi. Dan saya cuma bisa ingat, what time is the flight to Boston? Itu aja, saudara. Tapi di lantai kamar mandi di hotel itu, di situ Tuhan datang. Dan di situ Tuhan ambil saya. Di situ Tuhan duduk dan dia peluk saya. Dia ambil saya dalam pelukannya. Dan di situ dia cium saya dan dia belai saya. Di situ dia katakan, no, kamu itu adalah anakku yang kucintai. Kamu ini adalah kekasih hatiku. Lupakan seluruh hidup saya. Hidup saya tidak pernah sama. Saya pergi ke bandara, saya keluar, ini kira-kira setengah jam kemudian saya akan terlambat. Saya naik taksi, saya duduk dalam taksi.
Terus seluruh badan saya itu seperti on fire. Saya duduk di taksi, tiba-tiba ada suara. Where would you like to go? Saya lihat orang India pakai turban. Oh my God, saya tutup mata. Karena kalau saya lihat dia, where would you like to be going? Aduh saudara, dan saya mulai tertawa, dia akan tendang saya dari taksinya. Saya tutup mata, saya bilang, please take me to the airport. Very good sir, I take you there. Oh please. Saya diam gitu, nggak ajak ngobrol, nggak mau diajak ngobrol sampai ke bandara. Saya turun, saya check in, saya antri untuk flight ke New York. Tiba-tiba ada suara di samping saya lihat, itu hamba Tuhan yang tadi malam itu berdiri di samping saya, antri untuk flight yang sama. I said, okay, Tuhan itu sedang mengatakan, I am very serious about your life. Saya sampai ke New York, saya terbang lagi ke, saya naik mobil ke dekat Boston. Saya ingat gereja Indonesia di sebuah kota, saya agak lupa namanya apa, cuma ada 50 orang. Saya juga nggak punya khotbah, saya juga nggak tahu mau mesti ngomong apa. Saya nggak bisa juga siapkan khotbah apa-apa. Saya masuk di gereja itu, saya berdiri di situ, saya katakan saya nggak ada khotbah, tapi saya mau mendoakan. Saudara, 15 menit kemudian, the entire church, satu gereja, seluruh gereja itu ada di lantai, tidak satu orang berdiri, dan saya nggak buat apa-apa. I just stand up. Kemudian musik berhenti, saudara. Kok musik berhenti? Orang yang pegang keyboard itu udah di lantai. Nggak ada, nggak ada. They just on the floor. Wow. Kemarin tadi malam saya lagi baca journal. Saya punya journal dari tahun 2006, 2007. Orang itu dibawa pulang, saudara. Orang yang digotong keluar di gereja-gereja di New York, di Los Angeles, di mana. Orang itu sampai harus diangkat, harus dibawa pulang. Nggak bisa jalan. Ditaruh di tempat tidur, di apartemen mereka, atau di rumah hamba Tuhan. Ditaruh di sofa. Karena hadirat Tuhan so amazing. Dan saya pikir itu semua dimulai daripada sebuah kegelisahan. Sebuah ketidaknyamanan yang luar biasa. Rupanya Tuhan akan izinkan. Sama seperti Habakuk. Melihat ketidakadilan, melihat keadaan umatnya, melihat keadaan kota, melihat keadaan bangsa. Hatinya gelisah. Tapi kegelisahan itu mendesak dia untuk mencari Tuhan. Dan waktu dia mencari Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan, oke, kita baca ayat berikutnya. Dikatakan begini, dikatakan oke. Ayat yang kedua dikatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya atau sambil lari dapat membacanya. Yang kedua, saudara, Tuhan itu tidak cukup, saudara, dia hanya menjawab doa kita. Did you know that? Tuhan tidak hanya mau sekedar menjawab doa, saudara. Let me answer your prayer. Itu sama dengan Myanmar. Tuhan tahu Myanmar begitu mendesak di hati saya. Tapi kemudian waktu saya mulai mengejar Tuhan di dalam doa, saya mulai mencari Tuhan, saya pergi ke Myanmar, saya mengadakan doa berhari-hari di sana, mengadakan doa, bertemu dengan pemimpin-pemimpin gereja, kumpul di situ. Tuhan itu mulai menyatakan visi. Waktu pesawat saya mendarat di Yangon, Tuhan itu bicara. Saya catat, Indonesia akan Tuhan pakai untuk menuai bangsa Myanmar. Indonesia akan menjadi alat tuaian Tuhan, di tangan Tuhan untuk bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Dan Myanmar, kita akan lihat bagaimana dari Indonesia Tuhan akan menggerakkan pasukannya untuk menuai bangsa yang berabad-abad tidak pernah disentuh dengan berita Injil. Ini sesuatu yang bersejarah, ini sesuatu yang tidak pernah dimimpikan, tidak pernah bisa dibayangkan. Tidak cukup Tuhan menjawab doa, Dia ingin memberi kita sebuah visi. God wants to give you a vision, not just answer your prayer. Jadi kalau saudara itu hatinya terdesak, saudara mencari Tuhan,
Dia mau menjawab dengan memberi saudara sebuah visi. Di sini dikatakan, oke, Habakuk, oke, Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan ini, urgency, itu menggerakkan kita. Rasa urgent. Kita menyambung dengan perasaan atau emosi Tuhan terhadap sebuah keadaan. Itu yang akan membuat kita itu gerak. Tapi bergerak tanpa vision, maka kita tidak akan melakukan kehendak Tuhan. Dia katakan, aku memberi kamu visi, tapi kamu harus mengerti emosi saya terhadap bangsamu. Saudara, sekarang bangsa Indonesia ada di dalam masa yang sangat kritis. 1, 2, 3 tahun mendatang akan menentukan banyak sekali hal. Untuk waktu ke depan kita akan lihat banyak sekali hal terjadi. Based on, berdasarkan apa yang terjadi dalam 2-3 tahun ini, ada urgency sekarang di hatinya Tuhan untuk bangsa ini. Kita kalau connect dengan hati Tuhan, emosi yang ada di hati Tuhan. Sama seperti yang Myanmar ini, saudara. Satu momen, satu jendela antara Myanmar dibukakan dengan tsunami kemakmuran yang nanti akan mengeraskan hati orang Bamar terhadap Injil, dan mereka akan menolak Injil. Jadi antara keterbukaan ini dengan kemakmuran ini diciptakan satu jendela kesempatan, ada urgency di hati Tuhan. Move now, go! Ada urgency. Dan Tuhan mau supaya kita connect dengan emosi yang ada di hatinya. Karena itu yang akan membuat kita bangkit. Melihat keadaan, melihat ketidakadilan. Saya selalu tanya kepada staf saya, what makes you feel urgent? What makes you feel passionate? What is in your heart is connected in the heart of God. Dan di situ kamu harus berkarya. Terakhir, saudara. Benar loh, saudara. Terakhir. Ya, Habakuk pasal 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. You know, sometimes urgency is about its sedikit. God will put urgency in your heart towards things of the heart, towards sin in your life. Kadang-kadang Tuhan taruh rasa urgent untuk mengurus masalah dosa dalam kehidupan kita. Itu yang mendesak saya sampai ke Toronto, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Karena aku melihat keadaan hidup saya itu rawan. Saya nggak lihat bahwa I'm gonna finish well. Saya nggak bakal selesai dengan baik. Mulai dengan semangat, tapi saya bisa gugur di tengah nih. Ini harus ada from recovery to wholeness. Itu harus sampai ke wholeness nih. Urgensinya itu yang mendesak. Jadi saya nggak hanya bicara mengenai bangsa, saya hanya bicara sesuatu yang prophetic mengenai keadaan dunia. Saya bicara juga about your own heart, about managing your heart, about managing your emotion. Banyak kita sudah harus kembali dipulihkan sebuah urgensi, rasa terdesak untuk membereskan isu yang di dalam hidup kita, yang di dalam hati kita, yang dibiarkan, yang tidak pernah selesai, dosa yang tidak pernah dituntaskan, keadaan emosional yang tidak pernah dijinakkan, tapi dibiarkan dan dia menjadi liar dan dia mulai berdaulat dan dia mulai kontrol. Dan iblis memegang itu untuk mengontrol kendali dalam kehidupan saudara. Terbentur lagi dengan dosa yang sama. Hal itu terus seperti lingkaran setan dalam kehidupan kita. Nggak pernah, dan kita perlu urgency. Melihat sebuah visi, yaitu wholeness di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. I want to be whole. Saya mau menjadi pribadi seutuhnya serupa dengan Yesus. Itu adalah sebuah visi yang luar biasa. Tapi kita harus connect, ini urgent. The faster, the better. Saudara tahu kenapa masa muda itu sangat penting kita pelihara hati kita. Kita pelihara hati kita. Kenapa sangat penting anak muda tidak terbawa, terseret dalam berbagai macam dosa? Adalah karena recovery takes time. Wholeness takes time.
Bertahun-tahun yang Tuhan bisa pakai untuk membangun hidup saudara ke dalam kemaksimalan untuk melakukan hal yang besar, akhirnya dipakai hanya untuk recovery dan untuk dipulihkan, untuk diubahkan kembali, dipulihkan innocence, dipulihkan virtue dalam kehidupan kita. Makanya begitu penting anak muda jaga hatinya. Jadi kembali kepada yang terakhir ini sudah dikatakan, it takes time, it's a process. Penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi dia bersegera menuju kesudahnya, tidak menipu. Nantikanlah, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang diperlukan dari kita adalah komitmen untuk bertahan, tetap percaya apapun terjadi. Saudara, Tuhan memberi sebuah penglihatan, dia memberi sebuah panggilan. Tahun ini, di awal tahun 2013, what is God speaking to you? What is the vision, the urgent vision that God is putting in your heart? Yang visi, yang penglihatan yang urgent, yang ditaruh di dalam dirimu. Sehingga itu menggerakkan kita. Itu membuat kita harus bergerak, harus bertindak. Kegelisahan, ketidaknyamanan yang mendesak kita untuk kita mendapatkan jawaban, mendapatkan vision itu daripada Tuhan. Tapi kemudian Tuhan katakan ada prosesnya. Dan proses ini mungkin akan butuh waktu. Dan ini seringkali saudara kita give up di tengah. Dikatakan penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi dia bersegera menuju kesudahnya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nanti karena itu. This is the pain of process. Ini adalah rasa sakit, rasa ngilu yang menyertai proses. Dan kalau saudara menyerah di tengah, saudara tidak akan sampai kepada tujuannya. Saudara tahu banyak orang karena tidak mengerti hal ini, dia menyerah di tengah. Dia katakan, Tuhan engkau di mana? Padahal Tuhan katakan, it takes a process. Dan proses itu kadang-kadang tidak menyenangkan, tapi hasilnya mulia. Apakah saudara bersedia diproses atau melalui proses demi hasilnya yang mulia di dalam kehidupan saudara? Saya sering katakan kepada anak saya, there is no shortcut in the kingdom of God other than obedience. Obedience is the only shortcut in the kingdom of God. Gak ada yang lain. Ketaatan itu satu-satunya jalan pintas dalam kerajaan Allah. Makin kamu melatih dirimu taat, makin cepat proses itu akan berjalan. Sampai muncul rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tertunda, tetapi pasti akan datang. Kenapa tertunda? Ya mungkin Tuhan itu sedang melatih, sedang membentuk karakter kita, sedang mendewasakan kita. Karena saudara kita yang belum siap. Wow. Bersediakah saudara? Bersediakah saudara untuk bertahan dan tetap berjalan melalui sebuah proses? Yang saya katakan amin. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. So, is it enough preaching? Let's pray. Sudah cukup kita berdoa. Mari khotbah dengan khotbah, mari kita berdoa. Saya ingin saudara pada pagi hari ini kita itu datang kepada Tuhan seperti seorang Habakuk. Apabila saudara melihat diri saudara, melihat hati saudara, melihat hidup saudara, apakah ada rasa terdesak di dalam hati saudara? Ada rasa gelisah, ada rasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan bukan musuh saudara. Ketidaknyamanan itu Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk mendesak kita ke arah Tuhan. Tetapi apakah saudara itu bisa melihatnya? Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, seperti seorang Habakuk, apa yang engkau akan katakan mengenai keluhanku ini? Apa yang menjadi keluhan saudara hari ini di hadapan Tuhan?
Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk ketidaknyamanan, untuk merasa gelisah itu, dan katakan, Tuhan, inilah kuda yang akan saya tunggangi untuk mencari wajah-Mu. Ketidaknyamanan ini, masalah ini, kegelisahan ini akan kutunggangi untuk mengejar Engkau sampai aku dapatkan Engkau. It's all for you, God. Segalanya bagimu, Tuhan. Bisakah saudara katakan itu kepada Tuhan? My heart is all for you. Hatiku bagimu, Tuhan. Hidupku bagimu, Tuhan. Aku memilih panas. Aku mau mengejar Engkau di tahun 2013. Biar kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadilah atas hidupku, melalui hidupku di bumi sama seperti di surga. Jadikan aku selang pipa yang bersih, yang menyalurkan pikiran, hati-Mu, kasih-Mu bagi keluargaku, bagi bangsa ini, bagi keadaan bangsaku ini. Lari kepada Tuhan, tapi hari ini seperti seorang Habakuk dan katakan, aku mau dengar apa yang Kau mau katakan, Tuhan. Just speak and say it. Beri saya sebuah visi. Beri saya mengerti gairah, passion, emotion yang ada di hatimu. Jujur saudara, saya belajar mengenai emosi yang ada di hati Tuhan di kamar, di lantai kamar mandi. Saya belajar, saya baru mengerti bahwa hati Tuhan meluap dengan emosi terhadap hidup saya pribadi. Hati Tuhan meluap dengan emosi terhadap hidup saudara pribadi. Tuhan punya perasaan terhadap saudara. Ini bukan corporate, ini personal. He's a personal God. Secara pribadi dia merasakan emosi yang luar biasa terhadap hidupmu. He loves you personally. His heart is full of love personally for you, secara pribadi untukmu. Bisakah saudara lari kepada Dia? Bisakah saudara mengangkat hatimu dan tanganmu kepada Dia hari ini dan mengatakan, everything for you, God. Everything for you, segalanya bagimu, Tuhan. Segala kesombongan, segala dosa, segala yang selama ini menahan saya, aku taruh di kakimu. Pour yourself into me. I'm desperate for you. I'm desperate for you. Come, Holy Spirit of God, come now. Pour out your presence over us. Di awal tahun 2013, let your presence come. Let your anointing come. Come, Holy Spirit of God. Pour your presence over us. Sekarang buka tangan saudara pada Tuhan. Roh Kudus, Engkau sendiri yang datang. Pour out your presence over us, oh God. Pour out your presence over us. Minta dari Tuhan. Katakan, Tuhan, penuhi aku, ubahkanlah aku, jadikan aku seperti Engkau mau, jadikan aku serupa dengan Kristus. Walaupun itu ada proses, tapi gak apa-apa, Tuhan, asal Engkau yang memproses aku, asal Engkau yang turun tangan. Penuhi aku, ubahkan aku. Bisakah saudara taruh di kakinya yang gak diurus dalam hidupmu, yang gak pernah beres dalam hidupmu?
Katakan, Tuhan, di tahun 2013, ubahkan aku. Pour yourself out. Come, Holy Spirit. Pour yourself out. Let His anointing come. Pour yourself out, Holy Spirit. Let your anointing increase. Basuh kita dengan hadirat-Mu, Tuhan. Katakan, Roh Kudus, penuhi aku juga. Penuhi aku juga. Fill me, Holy Spirit of God. Fill me, Holy Spirit. Fill me, Holy Spirit. God's mind, God's heart, God's presence, God's wisdom, God's love, God's purity, God's power. Pour yourself out, Holy Spirit. Increase your presence. The thoughts of God, the mind of God, the heart of God. Pour it out. Pour it out, Holy Spirit of God. Yeah. Yeah. In Jesus' name. So much hunger. So much hunger in this place. So much hunger. Hunger for God. So much hunger. Pour it out, God. Puaskan kami, Tuhan. Puaskan kami, Tuhan. Oh, yeah, in Jesus' name. Yeah. Puaskan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Nothing is too much for God. Tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Iblis mau menipu kita dan iblis mau mendustai saudara. Dan mengatakan kamu yang tidak tertolong. Kamu berbeda dengan orang lain. Kalau Tuhan mengasihi orang lain, tapi kalau kamu tidak, kamu tuh kurang. Kamu itu problem. Tapi hari ini Tuhan katakan, no, nothing is too much for me. Nothing in you is too much for me. Gak ada di dalam kamu yang terlalu berat bagiku. Ya, I love you. I am willing. Ada mengatakan, Tuhan, apabila Engkau rela, Engkau dapat menyembuhkan aku. Dan Tuhan katakan, aku rela, I'm willing. Yeah, sure. Pour it out to God. Nothing in you is too much for me. Nothing in you. Wow, thank you, Jesus.
berbeda dengan semua tahun sebelumnya. Tuhan, biar tahun 2013 adalah tahunnya di mana Tuhan aku mengalami kebutuhan. Aku dipulihkan hatiku. Aku dijadikan baru. Aku didewasakan di dalam Engkau. Dijadikan serupa dengan Yesus. Tahun 2013 adalah tahunnya Tuhan, di mana Kau membawa aku kepada next levelnya Tuhan. Say God, I am willing. I am willing. I know You're willing, oh God. I'm willing. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah doa kami Tuhan di awal tahun 2013. Ku berikan hidupku, jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Kami persembahkan di kaki-Mu. Kami katakan Tuhan, buatlah Engkau apa yang Engkau mau, kerjakan apa yang Engkau mau. Tuanglah dalam diri kami, diri-Mu, pribadi-Mu, hadirat-Mu, kasih-Mu, bahkan kami dari dalam sampai keluar. Jadikan kami fit, siap untuk melakukan semua yang Kau persiapkan. Beri kami visi, beri kami urgensi yang ada di hati-Mu Tuhan. Kuatkan kami dalam proses. Kuatkan kami Tuhan untuk bertahan sampai Tuhan saatnya tiba. Engkau berkarya melalui kami, mendatangkan pemulihan, kekuatan, lawatan dan kasih-Mu bagi dunia ini. Kami ucap syukur. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. God bless you. Sedang duduk kembali Bapak Ibu atau paduan suara Twitchy akan persembahkan pujian buat Tuhan Yesus. Over the hills and everywhere,
over the hills and everywhere. Oh, and on a mountain there Jesus Christ is born. When I was defeated, I prayed all night and day. I asked my Lord to help me, and He showed me the way. God, telling all about it, that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Telah lahir juru selamat bumi untuk menebus kau dan saya. Semua umat bergembira sambut kedatangan sang juru selamat kita. Ya, 1, 2, 3, 4. Telah lahir ke dunia seorang anak domba Allah, seluruh umat bergembira, bersorak-sorai tinggikan namanya. Manusia telah tiba untuk menebus dosa manusia. Kau dan saya telah bebas, kita dipujikan kepujian tanpa dosa. Anak manusia seluruh bumi untuk menyembah, datang sebagai darah, punya terang berdarah. Kau tahu siapa namanya? Jesus. Happy birthday.
Jesus Christ, Jesus, Jesus, Jesus Christ. Yes, I'm loving him. I'm gonna follow. You'll always be my true love. From now until forever. I love him, I love him, I love him. I follow, I follow, I follow, yeah.